Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman alumni BKB Nurul Fikri. Kami dari Departemen STM BKB Nurul Fikri ingin memperkenalkan program pengajar beasiswa kepada kalian semua, para alumni yang terpilih dalam program ini. Dan tentunya teman-teman yang terpilih merupakan teman-teman yang aktif selama belajar di BKB Negeri pada kelas 12 atau program PPLS dan mendapatkan nilai terbaik selama super intensif. Dan harapannya ini menjadi kabar gembira buat kalian semua untuk bisa bergabung dalam program pengajar beasiswa. Saya Denny dari Departemen SDM BKB Fikri akan memperkenalkan program beasiswa kepada teman-teman semua. Oke, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua apa sih program pengajar beasiswa BKB Fikri. Yuk kita simak presentasi saya kali ini. Nah, program pengajar beasiswa itu merupakan layanan pasca belajar dari BKB Fikri untuk alumni NF yang lulus dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB. Nah, program ini sudah bergulir sejak tahun 2001 dan berhasil merekrut pengajar-pengajar favorit seperti Kak Soeharto, Kak Anas, Kak Aulia, Kak Bagas, dan Kak Dio. Dan program ini berupa pemberian uang saku pada penerima manfaat berdasarkan pemenuhan pelatihan mengajar yang disusun oleh mentor. Jadi asik banget kan, kalian udah dapat uang saku, terus juga diajarin lagi untuk keterampilan mengajar oleh para mentor. Nah, program beasiswa diberikan selama 6 semester atau 3,5 tahun, mulai dari semester 2 hingga semester ke-7. Nah, program pengajar beasiswa ini sebenarnya berangkat dari peraturan perusahaan di PKB ini. Ada pasal 1, butir 5 tentang magang yang merupakan program belajar sekaligus berlatih kerja dengan cara langsung pada lembaga atau perusahaan selama beberapa waktu. Dan juga pada peraturan perusahaan BKB tahun 2023 pasal 12 butir 1 tentang pelatihan internal yang diselenggarakan oleh perusahaan di mana materi, tempat, serta instruktur berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Artinya teman-teman ini ketika bergabung dalam program pengajar beasiswa tentu sudah menjadi salah satu bagian dari kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh kita. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dan manfaat kita bergabung dalam program pengajar beasiswa? Oke, bagi teman-teman selaku peserta program, ini teman-teman akan nambah pengalaman kerja, terus juga akan menambah keterampilan dan juga akan menambah uang saku untuk keperluan kuliah. Itu tujuan. Nah, manfaat yang teman-teman bisa dapatkan itu mendapatkan pengalaman mengajar. Kedua, mendapatkan keterampilan mengajar. Yang ketiga, mendapatkan tambahan uang saku untuk keperluan kuliah. Jadi, udah kalian dapat uang saku, dapat juga pelatihannya. Jadi, seru banget untuk program pengajar beasiswa ini. Nah, bagi Nurul Fikri sendiri, tentu tujuan dari program pengajar beasiswa adalah memberikan keterampilan mengajar secara profesional. Ini adalah bentuk pengabdian kami pada masyarakat. Kemudian memberikan pengalaman mengajar secara profesional kepada alumni-alumni BKB Fikri. Kemudian membentuk sikap etos kerja, disiplin, dan amanah terhadap tugas. Jadi teman-teman dilatih juga nih nanti supaya bisa disiplin, punya etos kerja yang baik untuk persiapan di dunia kerja nantinya. Nah, manfaat bagi BKB Fikri itu apa? Adanya teacher branding di BKB Fikri, bahwa ternyata kakak pengajar di BKB Fikri itu juga berasal dari para alumni BKB Fikri itu sendiri. Dan juga ada regenerasi pengajar di BKB Fikri. Jadi kita punya pengajar yang tetap masih muda dan tetap relate dengan dunia perkuliahan dan juga dengan dunia pembelajaran di masa sekarang. Oke, jadi untuk timeline pelaksanaan untuk program pengajar beasiswa, kita akan mulai sosialisasi pada bulan Februari 2025. Dan sosialisasi itu bisa beragam ya, bisa dalam bentuk video seperti yang saya lagi jelaskan, bisa dalam bentuk pengenalan program berupa video singkat, dan juga nanti akan ada blasting.
kepada peserta program yang eligible. Kemudian di tanggal 2 sampai 8 Februari nanti akan ada proses rekrutmen. Kemudian tanggal 9 sampai 22 akan ada seleksi atau asesmen. Nah, asesmen ini nanti teman-teman tuh akan melakukan yang namanya screening ya untuk mengetahui kompetensi teman-teman dalam mengajar. Screeningnya bisa ada dua ya teman-teman. Bisa pertama ada yang namanya pengerjaan soal bidang studi, jadi sejauh mana pengetahuan teman-teman. Kemudian ada micro teaching, bagaimana teman-teman bisa mendeliver materi dengan baik di kelas. Nah, kemudian di tanggal 23 Februari sampai 1 Maret nanti ada pembekalan dan juga administrasi. Jadi kayak ada pendampingan awal sebelum teman-teman terjun mengajar. Dan juga ada administrasi yang perlu teman-teman lengkapi ya, berupa persetujuan untuk bisa komitmen menjalankan program ini sampai akhir. Dan nanti tanggal 2 Maret sampai seterusnya teman-teman bisa magang dulu, jadi mengamati pengajar senior dan juga nanti udah bisa mulai mengajar di kelas gitu. Kita akan bahas persyaratan kandidat. Sebenarnya siapa sih alumni BKB Trufik yang bisa terdaftar dalam program pengajar beasiswa? Nah, persyaratan administrasi yang perlu teman-teman penuhi yang pertama adalah yaitu teman-teman berasal dari alumni BKB Nurfikri yang mengikuti program belajar reguler hingga super intensif dalam 1 tahun ajaran ya. Kemudian ada alumni BKB Nurfikri yang mendapat peringkat 100 besar dalam 3 sampai 6 kali tryout di program super intensif. Wah, luar biasa ya. Wah, luar biasa ya. Keren nih, karena kalian bisa dapat peringkat 100 besar dari 3 sampai 6 kali, itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Kemudian alumni BKB Nurul Fikri yang mendapat rekomendasi dari pengajar NF karena prestasi dan keaktifan selama mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Nah, buat kalian yang dalam proses kegiatan belajar mengajar sering konsul, sering diskusi di kelas, wah biasanya pasti udah bakal dilirik tuh gitu ya untuk menjadi pengajar beasiswa. Kemudian alumni BKB Nurul Fikri yang sudah menempuh masa studi di perguruan tinggi negeri minimal 1 semester atau dalam konteks ini semester kedua ya untuk mulai. Lalu persyaratan kompetensi apa yang dibutuhkan? Yang pertama, teman-teman harus mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan perubahan tugas. Karena nanti kan teman-teman akan menghadapi yang namanya tugas-tugas mengajar gitu ya ketika menjadi pengajar beasiswa. Kemudian memiliki minat dalam belajar dan juga mengajar. Ya, tentunya teman-teman karena di sini berlatih ya, jadi harus tunjukkan rasa semangat untuk menerima ilmu-ilmu baru tentang teknik mengajar. Nah, ketika udah dapet ilmunya, teman-teman harus salurkan kepada adik-adik di lokasi belajar, tempat teman-teman mengajar. Terus memiliki integritas, harus jujur, harus punya perilaku yang baik, dan juga amanah terhadap tugas. Dan juga harus kolaboratif, jadi bisa membangun kerjasama dengan pihak lain, karena nanti teman-teman kan akan bekerja sama dengan staf di lokasi belajar, kemudian juga akan bekerja sama dengan pengajar lain, dan juga siswa-siswa di lokasi belajar. Kemudian manajemen waktu yang baik, nah ini penting banget, apalagi teman-teman lagi masa studi atau kuliah ya. Jadi membagi waktu antara mengajar dan kuliah itu harus smooth, harus bagus di dalam program pengajar beasiswa ini. Dan teman-teman harapannya bisa mengajar 2 bidang studi nantinya ya, yaitu bidang studi utama seperti misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, atau BIP. Jadi bisa pilih salah satu tuh di bidang studi utama. Atau bidang studi SNBT, misalnya kayak pendalaman umum, pengetahuan kuantitatif, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Nah, kalian juga bisa pilih salah satu. Kalau udah bisa ngajar 2 bidang studi, aman nih, karena jadwalnya pasti akan bertimbang ketika kalian bertugas di lokasi belajar. Gitu. Oke, rekrutmen dan seleksi untuk pengajar beasiswa itu seperti apa? Nah, nanti ada alurnya ya, teman-teman yang perlu dipahami. Pertama, kita akan melakukan rekrutmen dalam konteks sosialisasi program. Nanti teman-teman akan melakukan asesmen setelah sosialisasi program itu berlangsung. Tadi saya sudah jelaskan di depan, bahwa asesmen bisa saja ada dua ya, ada
yang soal bidang studi, dan satu lagi nanti ada micro teaching gitu ya. Tapi assessment dan micro teaching ini bukan untuk meluluskan. Sekali lagi ya, bukan untuk meluluskan teman-teman apakah diterima atau tidak. Tidak menentukan penilaian tersebut ya. Hanya melakukan yang namanya pemetaan terhadap kompetensi teman-teman di awal teman-teman bergabung. Karena sebelum mengajar kita perlu tahu nih teman-teman kurangnya di mana dan perlu latihannya di bagian mana. Sehingga nanti sebelum mengajar tuh kita coba lengkapi dulu kekurangan tersebut sehingga nanti bisa sesuai dengan standar mengajar di BKB Provinsi. Itu ya. Kemudian ada administrasi dan akses bahan ajar yang akan kita berikan ya, nanti berupa surat pernyataan dan hak akses mengajar yang nanti teman-teman gunakan selama proses pembelajaran. Terus ada pelatihan awal persiapan mengajar, ada yang namanya PAPM gitu ya, yang perlu teman-teman diikuti. Kayak gimana sih PAPM? PAPM itu seperti kalian tuh nanti diberikan pelatihan awal gitu ya, cara mengajar, cara membaca silabu, cara menggunakan yang namanya aplikasi e-learning Nurul Fikri, nanti semuanya. Terus ada mentoring, jadi pendampingan nih kalau misalnya teman-teman ada kesulitan-kesulitan ketika melakukan tugas belajar. Nanti yang mendampingi adalah mentor terbaik yang kita coba jadikan. Dan nanti teman-teman juga setelah selesai semua dari proses rekrutmen dan seleksi, teman-teman bisa mengajar untuk lokasi-lokasi belajar yang kita pilih buat gitu ya. Maaf nih Mas Yud, banyak kaki ya. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman. Ini ada timeline yang lebih detail lagi tentang proses program. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini ada timeline yang lebih detail lagi tentang program pengajar beasiswa. Yang mana teman-teman bisa lihat bahwa prosesnya ini kurang lebih udah kita susun secara sedemikian rupa ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengetahui bahwa sekarang saya tuh lagi ada di posisi apa gitu ya. Atau di tahap apa. Apakah saya di tahap assessment kah, apakah saya di tahap people teaching, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa amati secara detail untuk timeline ini ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan itu dapat berubah sewaktu-waktu ya, sesuai dengan situasi dan kondisi dengan pemberitahuan lebih lanjut. Nah, tentu kalau misalnya ada schedule dan lain sebagainya, kita akan kasih tahu teman-teman semua. Jadi teman-teman akan terinformasi untuk waktu-waktu yang tepat gitu ya. Kemudian ada ketentuan program beasiswa pengajar BKB Nurul Fikri. Apa tuh? Nah, coba kita lihat ya, bahwa ketentuan umum ya, bahwa pengajar beasiswa yang tidak mengisi sesi mengajar, maka tidak akan mendapatkan honor uang saku ya, teman-teman. Nanti itu teman-teman akan mendapatkan honor uang saku, dan honor uang saku itu hanya bisa didapatkan kalau teman-teman mengajar, gitu ya. Kemudian, pengajar beasiswa yang telah memasuki semester ke-7 dapat mendaftarkan diri dalam program magang di kantor pusat BKB Nurul Fikri. Jadi kalau ada magang di kantor pusat BKB Nurul Fikri, dan teman-teman kayaknya kualifikasinya cocok nih, nggak apa-apa, teman-teman pas semester 7 daftar aja. Gitu. Sehingga nanti bisa kita bantu untuk proses administrasinya. Terus pengajar beasiswa yang mengalami penurunan ya, teman-teman, nilai indeks prestasi kumulatif dari angka minimal 2,75 karena sulit bagi waktu nih dengan kegiatan mengajar, maka nanti tugas mengajarnya dihentikan pada semester berikutnya. Jadi kalau IPK teman-teman jadi kecil gara-gara mengajar, wah berarti kita akan berhentikan untuk tugas mengajar gitu ya teman-teman ya. Jadi sementara teman-teman bisa fokus untuk kuliah dulu. Terus pengajar beasiswa yang tidak bisa menuntaskan program ini hingga semester 7 wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada bagian SDM Nurul Fikri. Karena di awal-awal kita sudah melakukan yang namanya pembuatan surat pernyataan ya untuk tetap komitmen mengikuti program beasiswa hingga semester 7. Nah, ketika teman-teman memang mengundurkan diri di tengah-tengah, ya maka perlu disampaikan surat pengunduran itu dengan baik agar teman-teman juga berlatih untuk bisa bertanggung jawab dan profesional dalam bertugas, gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang ketentuan uang saku yang tadi sudah saya spill di depan. Jadi ada nilai uang saku per bulan ya, teman-teman, yang kita sebut sebagai bonus progresif.
Nah, bonus progresif yang pertama itu senilai 300.000. Jadi dia syarat dapat 300.000-nya, teman-teman harus menuntaskan sesi mengajar 8 sampai 24 jam atau 8 sampai 24 sesi per bulan, per bulan. Untuk bonus progresif yang kedua itu senilai 400.000. Syarat dapatnya gimana? Itu harus menuntaskan sesi mengajar 25 jam lebih per bulan. Jadi kalau teman-teman udah lebih dari 25 jam, nanti teman-teman dapat 400.000 dengan syarat tambahan. Dengan syarat tambahan, teman-teman juga memiliki pembuatan video, gitu ya, yang nanti diatur oleh. Kenapa sih kita harus buat video? Teman-teman mohon bantuannya untuk ngasih testimoni sebagai pengajar BKB Nur Fikri. Jadi asiknya jadi pengajar BKB Nur Fikri itu teman-teman videokan supaya banyak orang tertarik juga untuk bergabung sebagai pengajar di gitu ya. Kemudian selain kalian dapat uang saku per bulan setelah menuntaskan target-target tersebut, kalian juga tetap dapat honor per sesinya, enak kan? Nah, honor per sesinya itu adalah 47.000, gitu ya. Dan juga selain honor per sesi, kalian juga dapat insentif kehadiran per lokasi sebesar 40.000 per kedatangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, coba kita hitung-hitungan sederhana ya, bahwa misalnya teman-teman pengajar beasiswa, terus melakukan tugas mengajar selama 8 sesi di 5 lokasi belajar. Nah, maka honor yang akan diterima gimana? Oke, karena 8 sesi ini masuknya bonus progresif 1, maka dia dapatnya 300.000 kan? Ya. Kemudian selain 300.000, teman-teman dapat 47.000-nya sebagai honor mengajarnya dikali 8 sesi ditambah insentif kehadiran 40.000 karena teman-teman hadir di 5 lokasi belajar selama sebulan. Nah, ditotalin deh. Kalau 300.000 ditambah 376.000 karena pengalian dari sini, terus 200.000 karena pengalian dari sini, maka totalnya 870. Lumayan banget ya, teman-teman dapat uang saku 876.000 sebulan gitu ya untuk bantu-bantu keperluan kuliah dan juga aktivitas kuliah di lokasi. Oke, nah lumayan kan dapat 876.000 per bulan untuk menambah biaya keperluan kuliah kalian. Nah, tentunya kalian selain dapat uang saku tadi dapat benefit lainnya ya, seperti pelatihan dan lain sebagainya, terus juga dalam proses rekrutmen dan seleksinya dipermudah. Jadi mudah, enak banget jadi pengajar beasiswa. Nah, tetapi juga meskipun enak, tetap ada ketentuan mengajarnya ya, yang perlu teman-teman taati. Pertama dari segi pakaian nih teman-teman. Yang mana kalau laki-laki itu menggunakan celana panjang dan juga kemeja atau flanel. Jadi jangan pakai kaos ya. Kemudian untuk perempuan itu pakai rok panjang, baju panjang atau gamis dan juga kerudung panjang. Nah ini penting banget. Dan yang paling penting juga nggak ketinggalan adalah pakai sepatu. Jangan pakai sendal atau sepatu sendal. Nggak boleh. Jadi pakai sepatu. Nah, untuk jadwal mengajar, kalian tuh nanti bisa mengisi form kesediaan hari, waktu, dan pilihan lokasi mengajar untuk 1 minggu atau 1 bulan, gitu ya. Nanti akan diberikan oleh masing-masing regional atau wilayah di BKB Nur Fikri. Kemudian kalian bisa mendapatkan jadwal mengajar atau konsultasi untuk 1 minggu setiap hari Jumat dari bagian penjadwalan. Kemudian pengajar tidak perlu menyiapkan bahan ajar karena sudah disiapkan oleh pengembang tidak studi. Jadi kalian nggak perlu tuh siapin PPT-nya. Kalau mau, boleh nanti edit-edit PPT-nya, tapi jangan dikurangi. Kalau bisa ditambahin. Ya. Tapi udah ada master PPT-nya yang bisa kalian gunakan untuk mengajar. Enak banget kan? Terus pengajar beasiswa wajib proaktif menyampaikan peluangan waktu atau kendala mengajar kepada bagian penjadwalan. Oke, kemudian ada juga izin mengajar. Jadi kalau ada kendala mengajar pada minggu atau bulan berikutnya, bisa disampaikan setelah jadwal mengajar terbit di hari Jumat atau maksimal H-3 sebelum KBM dimulai. Jadi biar nanti bagian penjadwalan bisa mencarikan pengganti untuk tugas mengajar kalian. Bila ada kendala sakit, bisa menyampaikan izin mengajar H-1 sebelum KBM dimulai. Jadi jangan dadakan banget ya kalau bisa H-1.
Kemudian bila ada kendala force majeure, duka cita, musibah, bisa menyampaikan izin maksimal 3 jam sebelum KBM dimulai. Misalnya, teman-teman di jalan pas mau ke lokasi, ada bocor. Itu harus disampaikan kalau bisa 3 jam sebelum KBM dimulai supaya cari penggantinya itu lebih mudah. Gitu ya. Dan mohon ketentuan mengajar ini dipahami dengan baik. Karena dengan teman-teman bisa kooperatif, mengikuti aturan yang berlaku di BKB Fikri, nah teman-teman akan bisa tetap menjadi pengajar beasiswa. Gitu. Oke, tugas pengajar beasiswa. Nah, ini ada hak dan kewajibannya ya. Untuk hak pengajar beasiswa yaitu mendapatkan pembekalan mengajar, mendapatkan pengalaman mengajar secara profesional, mendapatkan peluang karir mengajar dan juga non pengajar. Jadi nanti terbuka juga peluang karir kalian di BKB Fikri. Mendapatkan uang saku, mendapatkan honor mengajar, dan mendapatkan insentif kehadiran mengajar. Itu hak kalian. Lalu kewajiban kalian adalah bersedia turut dalam company branding dan perluasan saluran lokal di BKB Fikri. Jadi kalian boleh kasih testimoni tadi ya, video ketika. Nanti kalian boleh ya kasih testimoni berupa video bagaimana sih keseruan mengajar di BKB Fikri untuk bisa kami gunakan agar nanti mengajak beberapa pengajar di luar BKB Fikri untuk mau bergabung sebagai pengajar di BKB Fikri gitu. Mengikuti pembekalan dan pelatihan mengajar wajib nih karena teman-teman di sini tujuannya untuk berlatih mengajar secara profesional. Jadi harus ikut pelatihan yang sebisa mungkin. Kemudian memenuhi tugas pengajar dan juga konsultasi ketika dibutuhkan oleh lokasi belajar. Dan mematuhi seluruh peraturan dan juga kode etik yang berlaku di BKB Fikri. Gitu ya teman-teman. Nah, pelatihan mengajar itu apa aja? Ada pelatihan awal yang tadi kita singgung ya, yang disebut sebagai pelatihan awal persiapan pengajar atau PAPM. Berisi pelatihan menggunakan sistem informasi pembelajaran dan menyampaikan materi ajar pada silabus berjalan. Terutama buat teman-teman yang direkrut pada pertengahan KBM nih. Gitu. Kemudian ada pelatihan yang sifatnya periodik. Ya, mulai dari pengisian input kunci jawaban bidang studi ya. Ada bidang studi yang nanti teman-teman aku. Kemudian ada rapat kerja bidang studi diselenggarakan setiap awal semester atau 2 kali dalam setahun. Ada asesmen juga berupa pengerjaan soal untuk mengukur kompetensi pengetahuan materi ajar untuk kebutuhan pelatihan konsep. Dan ada reskilling SNBT, merupakan pelatihan untuk mengajar bidang studi SNBT agar dapat mengikuti program ini minimal sudah semester 5. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut reskilling SNBT minimal semester 5 dulu gitu ya supaya nanti sesi mengajarnya itu bisa lebih optimal. Nah, pelatihan jangka waktu tertentu bisa nanti ada pelatihan manajemen kelas. Jadi bagaimana mengelola situasi kelas yang cukup variatif ya. Ada situasi kelas yang ribut, situasi kelas yang diam, situasi kelas yang aktif. Jadi kayak gitu. Terus ada pelatihan konsep. Ketika teman-teman udah bergabung 2 tahun atau lebih, jadi berupa pengayaan atau pendalaman konsep-konsep di materi-materi tertentu. Gitu. Oke, jadi sekian dulu pemaparan materi program pengajar beasiswa. Semoga materi yang saya paparkan bisa dipahami dengan baik. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan menghubungi call center Departemen SD BKB Fikri pada nomor yang tertera di layar kalian. Kami tunggu teman-teman semua untuk mengikuti proses rekrutmen program pengajar beasiswa dan semoga program pengajar beasiswa ini dapat membantu kalian untuk bisa melaksanakan sesi kegiatan pembelajaran di kampus dengan baik dan juga untuk membantu kalian mendapatkan pengalaman secara profesional. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.